Fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah selesai dari menunaikan manasik haji, yaitu ibadah haji, fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian, berzikirlah, mengingatlah Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebutkan nenek-nenek moyang kalian. Au asadda dzikra, atau zikir yang lebih banyak menyebutkan nama Allah. Di dalam ayat ini bercerita tentang selesai dari menunaikan manasik-manasik haji, bagaimana ayat-ayat sebelumnya. Ketika selesai menunaikan ibadah haji, maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, orang yang menunaikan haji, itu untuk berzikir kepada Allah. Ini merupakan rangkaian ibadah-ibadah pada umumnya. Seperti itu. Setelah sholat, kita disuruh berzikir, agar tidak lalai dari ibadah yang kita kerjakan sebelumnya. Ketika selesai melaksanakan ibadah puasa, kita pun disuruh untuk bertakbir, mengingat Allah. Itu pula dengan ibadah haji, agar kita tidak lalai daripada ibadah sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini, berzikir kepada Allah itu seperti kalian dahulu ketika berhaji, selesai haji itu kalian menyebutkan, berzikirnya itu menyebutkan nenek moyang mereka, kebanggaan terhadap nenek moyang mereka. Itu nenek moyang di zaman jahiliyah. Atau berzikir yang lebih banyak lagi kepada Allah, au asadda dzikra. Jadi diganti zikirnya mengingat apa? Allah, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Faminan nas, maka dari sebagian manusia, minan nas, min di sini tabaidiyah, sebagian. Maka sebagian dari manusia ada yang man yakulu, ada yang berdoa, berucap, Rabbana atina, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak baginya di akhirat dari bagian. Wa minhum man yaqulu, dan daripada sebagian mereka pula ada yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pula kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, ini adalah ayat yang kita akan membacakan tafsirnya. Qauluhu ta'ala, fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah selesai dari ibadah haji, manasik haji, ai anhaitum manasikakum, kalian telah selesai dari manasik haji, wa dzalika bitahallul minan nusuk. Itu maksudnya telah selesai bertahallul dari manasik haji. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, fadhkurullaha, maka ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah. Ayat ini menerangkan, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amara ta'ala bidzikrihi ba'da faraq an-nusuk.
Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berzikir kepadanya, kepada Allah, setelah selesai menunaikan ibadah haji. Li'annal insan idza faragha minal ibadah qad yakfulu an dzikrillah. Karena manusia itu apabila telah selesai dari suatu ibadah, terkadang mereka itu lalai dari mengingat Allah. Maka ini bentuk perintah Allah dalam syariat kita seperti itu. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim. Sama. Maka apabila kalian telah selesai dari salat, maka apa? Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun apa? Berbaring. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah berfirman. Makanya ketika seorang itu selesai dari ibadah salat, maka dia banyak berzikir kepada Allah agar dia tidak lalai dari mengingat Allah. Jangan buru-buru pantatnya panas. Mau saja keluar dari majelis setelah sholat hanya tempat untuk duduk sebentar. Ya, alhamdulillah orang telah melakukan apa? Menjalani sholat, betul, bagus, dan itu tidak ada celaan, itu pujian baginya. Tapi untuk menambah agar kita itu selalu mengingat Allah, berzikirlah setelah sholat, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsentrasi ibadah itu. Baik. Wa qaulu ta'ala manasikakum. Dalam ayat ini disebutkan manasikakum. Jam'u mansakin. Jamak dari kalimat mansak. Wa huwa fi ma yadharu ismu masdar. Yaitu pada apa yang tampak dari kalimat mansak ini adalah isim masdar, yakni masdaron, mimian. Kata Syekh Utsaimin, masdar dalam bentuk mim, menggunakan huruf mim di depannya. Ya. Ai qadaitum nusukakum. Yaitu kalian telah menyelesaikan manasik-manasik kalian dalam ibadah haji. Wa nusk bimakna al-ibadah. Maka an-nusk di sini bermakna ibadah, itu beribadah. Wa huwa kullu ma yata'abbadu bihi al-insan lillah. Yaitu setiap apa yang manusia beribadah dengannya karena Allah. Itu namanya apa? An-nusk, yang maknanya al-ibadah. Setiap apa yang manusia beribadah dengannya karena Allah, untuk Allah. Bagi ibadah itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah. Walakin katsira istimalihi fil haji wa fid dabhi. Akan tetapi kalimat an-nusuk itu banyak dipergunakan dalam ibadah haji, istilah haji, dan ibadah yang berupa sembelihan. Wa minhu qaulu ta'ala, diantaranya Allah berfirman, contoh ucapan nusuk itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sini diartikan dengan Qul inna salati. Katakanlah Rasul, sesungguhnya salatku. Apa Mas? Wa nusuki. Maknanya apa? Sembelihanku. Maknanya. Sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin.
hanya semata-mata untuk Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ilmu yang kita cari ini dalam rangka ibadah. Berarti dalam rangka mencari wajah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan-pekerjaan kita yang bentuknya ibadah-ibadah umum pun diperuntukkan untuk Allah. Tidak boleh kita masukkan salah satu dari ibadah itu adalah kesyirikan, tidak boleh. Dilarang dalam agama kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Qauluhu ta'ala, "Kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra." Seperti zikirnya kalian, ingatan kalian, mengingatkan kalian kepada nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Atau zikir kepada Allah itu lebih daripada itu. Disebutkan di sini dzikrun atau dzikron di sini huna masdar. Itu masdar. Tahu masdar ya? Ya, masdar. Baik. Mudhaf li fa'ilihi, yang disandarkan kepada fa'ilnya. Yaitu kalimat dzikrikum, kadzikrikum. Jadi masdar itu kadzikri, dari asalnya dzikran, kemudian dibaca dengan kadzikri dengan mudhaf. Sebelumnya ada huruf kaf yang menunjukkan adanya jar, huruf jar, maka dibaca kadzikrikum. Kum adalah mudhaf ilaih. Itulah fa'ilnya. Karena masdar di dalam kaidah Arab, bahasa Arab, masdar disandarkan, maka dia bisa beramal sebagaimana amalan fi'il. Asalnya masdar tidak bisa beramal. Kapan dia bisa beramal? Karena dia masuk sebagai mudhaf, disandarkan kepada mudhaf ilaih, kata setelahnya, maka kata setelahnya mudhaf ilaih itu adalah sebagai fa'ilnya. Itu kum di sini sebagai apa? Fa'ilnya. Maf'ulun bihnya mana? Aba'a. Nah, itu kalimat setelahnya mansub, yaitu aba'a mudhaf, ya, disandarkan kepada kum, aba'akum, maka aba'a itu sebagai maf'ulun bih sekaligus sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Kum, dhamir kum. Dipahami ya? Jadi santri mengambil pelajaran ini juga, yaitu kaidah Arab ini. Sering dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, bahwa mudhaf masdar itu bisa beramal kalau dia mudhaf, disandarkan kepada fa'ilnya, yaitu mudhaf ilaih setelahnya. Kama tadkuruna aba'akum, sebagaimana kalian pun menyebutkan nenek moyang kalian. Au asadda dzikra, atau lebih banyak kalian itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, kalimat asadda itu yasmal, mencakup asidda fil hay'ah, itu mencakup sesuatu yang banyak dalam keadaan seorang, juga dalam keadaan huduril qalb, hadirnya hati. Ketika orang itu menyebutkan banyak nama Allah, maka dia menghadirkan apa? Hatinya. Wal ikhlas, dan juga keikhlasan dalam menyebutkan nama Allah. Baik. Kemudian wa qauluhu kadzikrikum aba'akum. Ya. Kadzikrikum aba'akum. Di sini diperintahkan untuk orang yang selesai daripada ibadah haji, mereka mengingat Allah sebagaimana dahulunya mereka mengingat nenek moyang mereka, menyebutkan nenek moyang mereka.
Yaitu maksudnya li'annahum kanu fil jahiliyah yadhkuruna amjada abaihim. Yaitu keadaan mereka di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka menyebutkan kesombongan, kebanggaan bapak-bapak mereka. Idan tahau minal manasik, apabila mereka selesai dari manasik haji mereka. Mereka menyebutkan kebanggaan, kesombongan dari nenek moyang mereka. Dizikir mereka, tapi zikirnya menyebutkan apa? Nenek moyang mereka. Wa kullun yafkharu bin nasabihi wa hasabihi. Seluruhnya orang-orang zaman jahiliyah itu ketika selesai haji, mereka berbangga dengan keturunan mereka dan sekaligus berbangga dengan hasabihi, yaitu kedudukan. Jadi nasab dan hasab perbedaannya, nasab itu keturunan, darah daging, keturunan, nasab namanya. Hasab, ya, artinya apa Mas? Hasab itu kedudukan, jabatan. Orang itu menduduki kedudukan di suatu kaum. Nah, ini hasabnya. Tungkau al-mar'ah li arba. Dinikahinya seorang wanita itu karena 4. Fitrahnya manusia karena 4 ini. Wali maliha, wali hasabiha. Hasabiha sini bukan turunan. Hasabiahnya apa? Kedudukan, jabatan. Kedudukan seorang di dalam suatu kaum, bukan keturunannya. Itu namanya hasab. Tapi kalau nasab, keturunan, garis keturunan. Dipahami? Iya. 4. Baru sebutkan 2 ya. Apa yang kedua, 3 dan 4? Wali jamaliha, wali diniha. Dinikahi wanita itu karena apa? Hartanya, karena kedudukannya, karena apa lagi Mas? Karena kecantikannya, karena agamanya. Fatfar bidin taribajadak. Ya, kalian tentunya menangkan, memilih yang punya agama, sehingga tidak membinasakan kalian. Paham ya? Nah, ya. Jangan kemudian habis ini mau segera. Enggak. Mungkin pikir dulu. Baik. Di sini demikianlah Allah memerintahkan demikian kepada mereka. Tidak membangga-banggakan nenek moyang mereka dengan berzikir mengingat mereka, justru kalian mengingat Allah. Atau lebih banyak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini wa qauluhu ta'ala au asyadda dzikran. Au di situ kita langsung saja bermakna bal. Bahkan. Jadi au bermakna bal di dalam Nahwiyin menyebutkan demikian kata Syekh Muhammad bin Sa'id. Ya. Seperti dalam beberapa firman Allah itu wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Jadi maka kami mengutus dia kepada dia siapa? Kepada Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang atau lebih. Ya. Bahkan lebih. Itu maknanya demikian. Baik. Jadi bermakna apa? Bal. Itu demikian. Kemudian qauluhu fa minan nas. Minan nas, min di sini adalah lil taba'id. Lil taba'id artinya sebagian. Jadi min itu kadang-kadang bermakna taba'idiyah, bermakna sebagian. Berarti sebagian manusia, tidak seluruh manusia. Ya. Itu di dalam ayat wa minan nasi may yaqulu dan seterusnya. Dari sebagian manusia ada yang berkata, ada yang berdoa. Ya. Apa dalil menunjukkan ba'dun nas sebagian manusia? Dalilnya adalah
qubilat biqaulihi ta'ala wa minhum fayakunu al-ma'na ba'duhum kadza wa ba'duhum kadza. Ya. Itu maknanya adalah apa? Dengan melihat makna itu sebagian demikian, sebagian mereka demikian berkata. Itu namanya bermakna tabi'idiyah. Wa hadza min bab at-taqsim. Ini dari bab pembagian, yakni yang qasimun nas fi ada'il ibadah la siyama al-hajj ila qismain. Yaitu membagi manusia dalam menjalani ibadah, terutama lagi ibadah haji itu ada dua bagian. Ya, disebutkan situ ada yang berucap ya, meminta untuk datangkan apa? Dunia saja. Ada yang mengucap dengan doa minta dunia kebaikan, akhirat juga apa? Kebaikan. Ada seperti itu bentuk daripada manusia, ya. Taib. Qaulu ta'ala wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan bagi dia di akhirat tidak ada bagiannya. Ya, ma di sini ma nafiyah. Tidak ada bagi dia di akhirat apa? Bagian. Tetapi di sini ada pelajaran. Ma-nya ma nafiyah bermakna tidak. Ma-nya bermakna tidak. Nafi, penafian. Min khalaq ada kalimat min khalaqin. Ya, di dalam istilah usul di situ disebutkan tentang kalimat nakirah fi siyaqil nafyi tufidul umum. Di situ ada nakirah, khalaqin nakirah, ya nggih. Kemudian disebutkan sebelumnya ada nafiyah, yaitu ma. Maka dalam kalimat ini secara umum disebutkan bahwa memberikan faedah apa? Umum. Ya. Bermakna demikian. Kemudian kalau ada huruf jar min masuk ke dalam nakirah tadi, min khalaqin, huruf jar ini, maka dalam Al-Quran memberikan faedah ta'kidan, memberikan makna penekanan lagi kepada yang umum tadi. Maknanya sudah umum, tidak ada bagian di akhirat, tidak ada bagian-baginya, itu sudah umum, ditekankan lagi dengan huruf min, itu menekankan lagi tentang keumuman tadi. Al-khalaq atau khalaq bermakna an-nasib, bagian. Jadi dia tidak memiliki bagian di akhirat. Li'annahu la yuridu illa dunya. Karena dia tidak menginginkan kecuali hanya dunia. Maka di akhirat pun dia tidak mendapat bagian. Ya. Demikianlah keadaan manusia. Terkadang setelah ibadah haji, mereka hanya meminta apa, Mas? Dunia saja. Maka dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ini ibadah kepada Allah. Isya jam berapa, Mas? Isya jam berapa? Jam 7 lewat? 20-an. 20-an itu berapa? 24. Jam ini 24. Taib, masih kurang lebih hampir 10 menit. Insyaallah kita kejar. Taib. Man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Taib. Dan dari sebagian mereka wa minhum, yaitu wa minan nas, ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Kata Syekh Utsaimin, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu meminta kebaikan, menginginkan kebaikan
Ya, di dunia itu juga kebaikan. Itu tidak mengapa, tidak tercela. Karena kebaikan di dunia itu para ulama menafsirkan dengan sekian banyak tafsir. Para ulama, berarti kebaikan dunia di sana orang diberikan kesehatan. Itu namanya apa, Mas? Kebaikan dunia disebut oleh Syekh Utsaimin. Wasi'atir rizqi, luasnya rezeki. Itu juga kebaikan dunia. Kebaikan dunia dulu nih, kebaikan dunia. Kemudian kasratul banin, banyaknya anak-anak laki-laki. Itu juga kebaikan apa? Dunia. Kemudian wazaujat, memiliki beberapa istri, kebaikan apa? Dunia. Kemudian juga al-kusur, memiliki istana, rumah yang mewah. Ini juga apa? Termasuk apa? Termasuk kebaikan dunia. Atau al-maraqib, al-markab, yang apa? Hani, yang enak ditumpak. Naik motor sering macet, sering bersihkan businya di tengah jalan macet, bongkar businya, ditiup-tiup businya, digosok-gosok dengan apa? Gosok-gosok, pasang lagi. Nah, ini kurang nyaman. Yang naik di belakang bonceng pun kurang nyaman. Jangan-jangan motornya mati di perapatan. Kendaraan yang nyaman itu ada tanda-tanda kebaikan seorang hamba disebutkan pula dalam hadis. Di antaranya apa? Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang saleh, yang baik. Di antaranya disebutkan demikian. Tetangga yang baik. Nah, itu disebutkan di antaranya dari beberapa hadis. Ya. Itu tanda-tanda kebahagiaan di dunia. Tapi tanda-tanda kebahagiaan dunia itu kalau tidak dimanfaatkan untuk negeri akhirat, ya hanya dunia saja kebahagiaannya. Harus juga diarahkan ke akhirat. Rumah yang luas, kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman, itu juga harus dibawa ke akhirat bagaimana penggunaannya. Penting itu. Tapi kemudian di sini dikatakan pula, di antara manusia pula ada yang menginginkan apa? Kebaikan akhirat. Di akhirat kebaikan. Di antaranya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu menginginkan surga. Itu kebaikan akhirat itu ya surga itu. Ya. Jannah. Di antara pula yang disenangi oleh hamba disebutkan dalam nas. Di antaranya apa? Tabayyadul wujuh, putih wajah mereka. Itu termasuk kebaikan akhirat. Putih wajah mereka. Kemudian apa lagi, Mas? Beratnya timbangan. Dalam hal timbangan, amalan mereka ditimbang berat kebaikannya. Yu'ta kitabah biyamini. Diberikan kitab itu, catatan amal mereka dari sebelah apa? Kanan. Ha umuqra'u kitabiyah. Ha umurku kitabiyah. Jadi orang yang diberi catatan amal dari tangan kanan itu senang. Ambillah, bacalah kitabnya. Senang dia membaca kitab catatan amalnya. Karena apa? Hal yang baik. Tapi kalau di wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau orang itu diberi catatan amalnya dari sebelah kiri, dia bilang begini, seandainya saya tidak mau membaca, mau mengetahui tentang hisab itu. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui apa penghisapan itu. Sama dengan manusia di dunia, sifatnya, fitrahnya, ujian, tes. Ujian nih Mas, ujian semester tes. Kalau nilainya bagus, mana nilainya? Mana? Si fulan nilainya 9, hampir 10. Belum di ini nih, belum dikasih tahu. Sudah ingin lihat, cari dia. Tapi kalau ada si fulan tahu nilainya dapat 2, 3, enggak mau aku. Enggak senang dia melihatnya.
Wedi kalau nilainya sendiri, takut kalau nilainya sendiri. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Kalau nilainya jelek, malas lihat. Kalau nilainya bagus, ya. Fitrah manusia, sifat. Di akhirat demikian pula. Setelah dia jadi tangan kanan, mana? Ambil, bacakanlah. Saya mau dengar, mau lihat. Kalau di tangan ke kiri, malam adri ma hisabiyah. Saya tidak mau tahu hitungan itu. Paham ya? Nah, itu sudah fitrah manusia. Demikianlah ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Qauluhu wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab, dari siksa api neraka. Itu maksudnya ij'al lana wiqayah min adzabinnar. Jadikanlah kepada kami tameng dari api neraka. Hada yasmal say'ain. Ini mencakup dua. Meminta perlindungan dari api neraka itu ada dua yang bisa kita ambil dari faedahnya. Yang pertama, al-ismah minal a'mal al-mujibah lidukhulin nar. Itu terlindungi dari amal-amal yang menjadikan kita masuk ke dalam api neraka. Minta perlindungan dari azab itu mengandung dua makna. Pertama, terlindung dari amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Yang kedua, al-maghfirah lid-dunub allati tujibu dukhulan nar. Yaitu ampunan kepada dosa-dosa, terhadap dosa-dosa yang bisa menjadikan kita yang dosa-dosa tadi bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Baik. Baik. Kita biasanya sudah adzan, saya tambah waktu sedikit. Ini faedah-faedah yang kita ambil, ada beberapa faedah, kita langsung saja dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, terkadang seperti itu taklim ini. Karena taklim ini bukan untuk santri tok, tapi untuk orang yang di luar, pemirsa yang ada di rumah. Dan kita memang daring untuk yang di rumah juga. Jadi kita ngambil dalam bentuk bahasa Indonesia dulu saja, dalam teks Arabnya kita tidak baca, untuk mempercepat waktu. Faedah yang pertama, sepantasnya manusia itu apabila selesai dari suatu ibadah, agar dia tidak lalai setelah dari ibadah itu, dari mengingat Allah, maka diperintahkan dia untuk apa? Berzikir. Jadi berzikir setelah sholat itu punya maksud agar kita itu tidak lalai dari mengingat Allah setelah ibadah yang kita kerjakan tadi. Yang kedua, dikedepankan zikir kepada Allah Ta'ala atas penyebutan orang tua, nenek moyang. Ya. Au asadda dzikra. Jadi kalimat apa? Au asadda dzikra. Bahkan lebih banyak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa kakek mbah itu mereka masuk dalam penamaan bapak. Annal ajdad dakhiluna fi musammal aba. Jadi kakek itu bisa disebut dengan bapak juga. Itu namanya kakek. Ya. Di annal Arab, karena orang Arab itu kanu yaftakhiruna bi amjad abaihim wa ajdadihim wa qabailihim. Karena orang-orang Arab mereka itu dulu berbangga-bangga dengan kebanggaan-kebanggaan, kesombongan-kesombongan yang ada pada bapak mereka, pada kakek-kakek mereka, dan kabilah-kabilah mereka. Yang berikutnya, menerangkan tentang pembagian manusia pada apa yang mereka meminta dari Allah. Apa itu, Mas? Ada yang hanya meminta dunia semata-mata, ada yang meminta dunia yang baik sekaligus meminta akhirat juga kebaikan. Itu manusia, model manusia.
Disebutkan dalam Al-Quran ini demikian. Ya. Kemudian juga faedah yang kelima, bahwa manusia itu tidak dicela apabila dia meminta kebaikan dunia bersamaan dengan meminta kebaikan akhirat, tidak dicela. Ya, itu Allah berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ya, oke. Jadi hasanah dunia tadi apa saja di antaranya? Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, istri yang solehah, banyak istri juga masuk yang solehah. Apalagi Mas? Diluaskan apa? Rezeki. Ya, itu termasuk tafsiran-tafsiran dalam kebaikan dunia. Tapi ingat, kebaikan dunia itu akan mengantar kepada kebahagiaan apa? Akhirat kalau digunakan pada tempatnya. Di antaranya apa? Bersyukur dengan nikmat tersebut. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa nikmat-nikmat Allah kepada kita itu tidak akan memberikan pengaruh manfaat kepada keimanan kecuali nikmat-nikmat tadi ya bagi pelakunya apa? Harus bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat-nikmat tadi tidak akan memberikan pengaruh kepada keimanan seorang. Apabila seorang itu apa Mas? Tidak mempergunakan pada tempatnya. Orang diberi nikmat banyak, tapi penggunaannya pada tempat yang salah. Berarti nikmat yang banyak tadi tidak memberi pengaruh kepada keimanannya yang baik. Justru membawa kepada keimanan mungkin yang menurun, bahkan kepada kemaksiatan dan seterusnya. Itu nikmat Allah. Ibnu Qayyim menyebutkan demikian. Kemudian yang berikutnya, manusia itu membutuhkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi manusia itu punya sifat apa? Membutuhkan kepada kebaikan dunia dan akhirat pula. Juga dalam ayat ini, isbatul akhirah, menetapkan tentang adanya akhirat. Tentang adanya akhirat. Di antara akhirat itu apa Mas? Neraka dan surga. Di antaranya. Itu namanya apa? Akhirat. Ya. Itu yaumil akhir, berisikan tentang perjalanan-perjalanan manusia menuju surga dan neraka. Maka di situ termasuk akhirat. Wa minha isbatun nar wa adzabiha. Menetapkan tentang adanya api neraka dan siksa api neraka. Kemudian juga menetapkan tentang ilmu Allah, pendengaran Allah dan kekuasaan Allah dalam ayat ini. Ya. Sehingga tafsir yang kita baca hari ini sangat ringkas, ya, yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-200 dan sekaligus ayat 201. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang utama bagi kita yang kita dengar, bahwa setelah menjalani suatu ibadah, agar kita tidak lalai kepada Allah, maka kita banyak apa? Berzikir. Banyak-banyak berzikir. Itu adalah tuntunan dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Iya, pembicaraan tentang yaumil akhir itu pembicaraan tentang yaumil akhir itu para ulama menyebutkan bahwa pembicaraan setelah kematian. Setelah kematian selesai. Setelah kematian berarti pembicaraan tentang apa yaumil akhir. Baik. Terus apa lagi? Apa yang bertanya? Ada pendengar enggak? Masih kosong? Nah, biasanya pendengar ada yang bertanya. Ya. Biasanya yang bertanya. Apa? Siapa lagi? Ya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.